Selamat datang di layar 21 TV guys. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Free Guy yang rilis pada tahun 2021 guys. Film ini bercerita mengenai aksi seseorang karakter game yang memiliki kecerdasan buatan dan berevolusi menjadi hidup di dalam game tersebut guys. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Di atas kota megah yang bernama Free City, seseorang yang berkacamata melompat dari pesawat dan kemudian menggunakan parasut turun tepat di dalam mobil yang berwarna biru. Dengan wanita yang duduk di sampingnya, pria itu langsung melesat menghindari serangan dari helikopter di belakangnya. Di sini setiap orang yang memakai kacamata digambarkan bisa melakukan apapun semau mereka, mencuri mobil, saling adu tembak, dan berlakak jadi jagoan di jalan guys. Sementara itu di dalam sebuah apartemen, seorang pria yang bernama Guy bangun dari tidurnya. Nah, seperti biasa, Guy ini kalau lagi bangun tidur, dia selalu menyapa ikan miliknya. Dia berganti baju di lemari yang semuanya berwarna biru. Dia pun memulai sarapan pagi sambil menonton TV. Sebelum sampai ke tempat kerjanya, seperti biasa dia memesan kopi krim gula favoritnya di jalanan. Guy melihat sebuah sepatu dengan harga $200. Dia sangat ingin membeli sepatu itu, tapi setelah mengecek rekening miliknya di ATM, uangnya hanya $187 saja guys. Wah, nggak bisa beli ini dia. Setelah itu dia pun melanjutkan perjalanan menuju bank tempatnya bekerja bersama dengan temannya yang bernama Budi. Dia adalah seorang satpam di tempat Guy bekerja. Mereka pun tampak bahagia guys. Bahkan setelah melihat kekacauan di sekitar mereka, seolah-olah itu adalah hal biasa di Free City. Sesampainya di bank, dia pun bekerja seperti biasa. Meskipun terlihat bahagia, Guy sangat ingin punya kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul segerombolan perampok dengan membawa senjata api. Mereka masuk ke dalam bank hendak melakukan pencurian. Di sini Guy dan Budi dengan santainya pun tiarap di lantai. Sambil tiarap, mereka masih berbicara masalah wanita idaman mereka masing-masing. Sementara itu di tempat lain, di dalam sebuah gang sempit, seorang wanita yang bernama Molotov Girl menemui seorang pria bertopeng. Molotov sedang bertransaksi dengan pria itu. Dia mencari bukti mengenai sebuah level rahasia. Pria itu lalu memberikan alamat seseorang yang menyimpankan data mengenai level rahasia tersebut. Namun karena pria itu terus saja bertanya untuk apa Molotov mencari level rahasia, Molotov langsung menembak pria itu hingga tewas guys. Di jalanan saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Guy berpapasan dengan Molotov Girl. Namun entah mengapa pandangan Guy tidak berpaling dari Molotov. Guy yang lalu berkata pada temannya kalau gadis itu adalah gadis yang dia impi-impikan selama ini. Entah mengapa Guy sangat ingin sekali berkenalan dengan gadis itu. Namun Budi berusaha mencegah Guy karena wanita itu memakai kacamata dan orang berkacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata. Meskipun demikian, Guy tetap bersikeras mengikuti wanita itu. Guy mengikuti Molotov Girl berjalan menyeberangi rel kereta. Tapi tiba-tiba Guy tertabrak kereta yang lewat di sana. Ternyata Free City adalah sebuah kota di dalam game dan Molotov Girl adalah karakter game yang dimainkan oleh seseorang wanita yang bernama Millie. Setelah logout dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera rilis. Millie lalu terpaksa mengakhiri permainannya karena diusir dari kafe tempat dia berada saat ini. Keesokan harinya, Guy kembali terbangun di kasur kamarnya. Saat Guy akan memesan kopi, dia merasa ingin memesan cappuccino juga. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana memandanginya dengan pandangan yang tegang. Tapi pada akhirnya Guy tetap memesan kopi juga. Di dalam bank saat Guy sedang bekerja, kembali terjadi perampokan. Lalu Guy dan Budi seperti biasa tiarap guys. Tetapi kali ini Guy melihat Molotov Girl berada di seberangan jalan. Budi mencegah Guy mengejar gadis itu karena dia memakai kacamata. Karena tekadnya sudah bulat, Guy lalu berdiri dan menghampiri perampok yang ada di sana. Dia ini berniat meminjam kacamata milik perampok itu guys. Perampok ini adalah karakter yang dimainkan oleh anak kecil. Perampok itu memukul Guy bertubi-tubi karena melihat gadis impiannya semakin berlalu. Guy pun balik melawan dan tidak sengaja menembak perampok itu, sekaligus mendapatkan kacamata miliknya. Dengan hati-hati Guy menaruh senjata di tangannya lalu pergi keluar dari bank.
Ketika berada di depan bank, Guy langsung memakai kacamata dan dia langsung kaget melihat situasi di sekitarnya langsung berubah guys. Muncul tulisan-tulisan aneh di sekitarnya. Di sampingnya Guy melihat sebuah kotak medkit, namun saat kacamatanya dilepas, medkit itu tidak kelihatan. Di sini Guy lalu mendekati kotak itu dan seketika dia merasakan hal aneh. Tiba-tiba dia sembuh dari semua luka yang ada di tubuhnya. Dia melihat sebuah karakter yang jatuh dan tewas dan seketika muncul uang dari tubuhnya. Guy pun meraih uang itu dan tiba-tiba dia jadi kaya mendadak, rekeningnya meningkat drastis. Guy memeriksa rekeningnya dan ternyata benar uangnya bertambah. Di dalam gedung server game Free City, dua orang programmer game yang bernama Kay dan Moser bingung melihat tingkah seorang NPC di dalam game. Dia membunuh karakter player asli dan merebut kacamatanya. Moser tidak percaya kalau itu adalah NPC. Dia mengira kalau karakter Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seseorang hacker yang meretas game tersebut. Untuk memastikan, Moser dan Kay pun memutuskan untuk bermain dan mencari player berbaju biru itu. Di dalam game ini, Guy akhirnya membeli sepatu biru impiannya. Saat memakai kacamata, Guy melihat sebuah pintu di seberang rel kereta. Lalu dari arah belakang, Guy didatangi karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Kay dan Moser. Mereka meneriaki Guy dan hendak menangkapnya. Guy pun bingung. Moser menyuruh Guy melepaskan skin yang mirip NPC itu karena akan merusak game. Guy pun semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya Guy tidak ingin melawan guys, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena kesal, Kay dan Moser pun menembaki Guy. Guy yang panik lalu berlari mencoba menghindar. Dia berlari menyusuri jalanan dan masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana Guy masih saja terus diincar oleh Kay. Lalu tiba-tiba Guy melihat sepatunya yang bereaksi. Guy melompat tinggi ke lantai atasnya. Saat Guy mencoba melompat lagi, dia menabrak plafon guys. Namun dia mencoba melompat lebih tinggi lagi. Moser yang semakin kesal mengutak-atik program di komputernya dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya. Sementara itu Guy melihat kalau sepatunya sudah tidak mampu melompat lagi. Dia lalu melihat tanda exit dari kejauhan. Guy pun berlari mendekatinya sambil melewati beberapa item dan dia pun melompat. Di kacamatanya Guy melihat sebuah item dan langsung mengaksesnya dan muncul balon yang menyelamatkan Guy saat jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba dari samping datang mobil polisi yang menabraknya. Kay dan Moser pun lock out dari game dengan raut wajah yang penasaran. Mereka penasaran dengan siapa orang yang memainkan karakter Guy. Karena setelah Guy mati di dalam data, tidak ada satupun player yang offline. Moser mencoba menenangkan dengan menyebut mungkin itu hanyalah bug biasa yang ada di dalam game. Di layar monitor TV terkuak bahwa Kay dan Miles adalah dua orang yang dahulu bekerja sama membangun sebuah game yang berjudul Life Itself, di mana karakter di dalam game itu bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu, alias dia dan Millie menanamkan kecerdasan buatan di dalam setiap karakternya. Di malam harinya sepulang dari rumah, Millie menemui Kay di rumahnya. Millie mengajak Kay yang tadinya seorang jenius pencipta game kini harus bekerja di sebuah perusahaan pembuat game Free City sebagai programmer biasa. Millie menyebut atasan Kay yang bernama Antoine mencuri karya mereka berdua dulu dan ironisnya kini Kay bekerja untuk Antoine. Kay selalu membela diri dengan menyebut kalau Antoine membeli game mereka dan menyimpannya. Dan saat ini Antoine sedang mengembangkan sequel game baru Free City yang terbukti sukses di pasaran. Millie lalu menjemput Antoine mencuri data mereka untuk dijadikan dasar program game Free City. Kay yang tidak percaya menyebut Millie mengada-ngada karena tidak ada buktinya. Millie lalu melanjutkan kalau dia ternyata menemukan bukti bahwa Antoine mencuri data game mereka dahulu untuk membuat game Free City. Antoine berbohong agar tidak memberi mereka berdua royalti. Millie ingin Kay membantunya membongkar kebohongan ini. Namun sayangnya, Kay yang masih belum percaya ucapan Millie dan menyuruh Millie untuk pergi. Di dalam game Free City, Guy kembali terbangun. Namun kali ini dia tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Dia memakai kaos dan beranjak pergi. Sementara Millie pun mulai login ke dalam akunnya dan langsung pergi menuju tempat di mana bukti kebohongan Antoine disimpan. Millie mengawasi sebuah rumah milik seorang player yang berhasil membongkar level rahasia yang Millie incar. Tiba-tiba muncul Guy di sampingnya. Millie pun kaget, ternyata dari tadi Guy mengikutinya. Lalu dari jauh para penjaga menembaki mereka. Millie pun membuka portal untuk kabur. Millie lalu mengajak Guy masuk ke dalam markas miliknya. Di dalamnya, Guy terpukau melihat beberapa kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Millie. Millie masih mengira Guy adalah player noob yang nggak tahu apa-apa guys. Millie menyebut Guy harus meningkatkan rank levelnya sebelum mengobrol dengannya. Millie memiliki level 195, sedangkan Guy sendiri masih level 1 alias 0. Millie lalu menyuruh Guy menaikkan levelnya dulu baru bisa hangout dengannya dengan cara membunuh player lain atau merebut senjata mereka.
Di sini Gay pun langsung bingung karena seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan kejahatan macam itu. Millie lalu bingung player macam apa dia yang tidak pernah menembaki player lain. Namun karena tekadnya yang ingin dekat dengan Millie, Gay pun berusaha keras menaikkan levelnya di jalanan. Gay melihat player-player lain yang saling tembak. Di saat Gay akan mencoba, dia langsung tewas. Sesudah respon, dia pun mencoba lagi dan masih saja gagal. Sedikit demi sedikit, Gay mulai bisa menaikkan levelnya hingga levelnya bisa naik dengan pesat. Ini lebih cepat dari semua player di seluruh dunia, hingga player YouTuber gaming seluruh dunia pun penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran siapa pro player yang memainkan Gay ini guys. Ketika Gay pun menjadi karakter game idola di seluruh dunia dan akhirnya dia pun berhasil mencapai level 102. Gay lalu berjalan masuk ke dalam bank. Dia mencoba mengajak Budi untuk berhenti dari rutinitasnya. Beberapa saat kemudian datang player yang merampok bank itu dengan mudah. Gay merebut senjata dan kacamata perampok itu dan menyuruhnya pergi. Gay mengajak Budi untuk memakai kacamata. Namun Budi terus menolaknya karena itu terasa tidak alami baginya. Karena kecewa, Gay pun pergi meninggalkan Budi. Di tempat lain, Millie berusaha membobol masuk rumah player yang sebelumnya dia incar dengan bantuan Kay. Dengan bantuan Kay, Millie mengambil sebuah data mengenai leper rahasia itu. Saat Millie akan pergi, tiba-tiba muncul penjaga yang terus-terusan menembaki Millie. Di saat Millie terdesak, dari belakang muncul seorang mengendarai motor. Itu adalah Gay. Gay datang menolong Millie. Namun tiba-tiba muncul karakter-karakter petarung mengepung mereka. Millie dan Gay pun bertarung dengan karakter-karakter itu untuk menyelamatkan diri. Gay lalu mengajak Millie kabur dari rumah itu menggunakan motornya. Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadinya akan dia curi dan kabur bersama Gay. Di dalam kantor server game Free City, Gay dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Antoine. Para karyawan mengeluh tentang munculnya karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyingkirkannya dari game. Namun Antoine melarangnya karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Antoine sendiri akan meluncurkan sequel game itu dalam waktu dekat. Antoine merancang game Free City 2 akan sangat berbeda dari game sebelumnya. Kay selalu datang dan memberikan saran kalau sebaiknya Antoine mengadaptasi game pertamanya karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya, atau jika tidak, dia menyuruh Antoine membuat game yang baru saja. Namun Antoine ini tetap saja ngeyel guys. Setelah Antoine pergi, Kay lalu menganalisa karakter yang bernama Guy ini. Di dalam game, Guy mengajak Millie ke dalam markasnya. Guy sudah mengkoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Millie yang kaget lalu bertanya siapa Guy sebenarnya. Millie mengira Guy adalah karyawan Antoine. Namun Guy menampik semua itu. Millie menyebutkan nama aslinya di dunia nyata. Guy lalu menjawab kalau nama aslinya adalah tetap Guy. Guy lalu mengajak Millie membeli es krim di taman yang tenang. Gay membelikan Millie es krim rasa bubble gum favoritnya. Millie terkejut karena dia sangat suka sekali es krim rasa bubble gum. Millie merasa kalau mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Di dalam kantornya, Kay terkejut setelah menemukan fakta bahwa Gay ini bukanlah karakter yang dimainkan seseorang player. Namun Gay ini adalah NPC. Di dalam game, Millie dan Gay pun semakin dekat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Gay lalu mengungkapkan perasaannya bahwa entah mengapa dia merasa kalau Millie itu adalah tipe wanita yang ada di dalam impiannya selama ini. Gay pun tiba-tiba mencium Millie. Di dalam dunia nyata, Millie bengong melihatnya karena tidak ada satupun tombol untuk mencium. Lalu bagaimana Gay bisa melakukannya? Millie kemudian berpamitan pada Gay untuk offline. Sementara di dalam rumahnya, Millie ditemui oleh Kay yang datang tergesa-gesa. Kay berkata kepada Millie kalau perkataan Millie sebelumnya yang menyebut Antoine mencuri data game mereka untuk membuat game Free City itu benar. Buktinya adalah karakter Gay. Gay ini bukanlah karakter yang dimainkan player lain, tapi dia adalah NPC yang telah berevolusi seperti apa yang dia inginkan dalam game buatan mereka berdua dulu. Di sini Millie pun semakin terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Gay. Kay pun shock karena di dalam game tidak ada tombol untuk mencium. Kay selalu teringat sesuatu kalau Antoine ingin meluncurkan game Free City versi 2 dalam waktu dekat dan sangat berbeda dengan Free City pertama. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total. Itu artinya semua bukti mengenai kebohongan Antoine akan terhapus dengan diluncurkannya Free City versi terbaru. Mereka pun harus bekerja keras menemukan bukti kebohongan Antoine sebelum game itu dihapuskan. Di dalam game, Millie bergegas menemui Guy. Millie mengajak Guy masuk ke dalam lobby player. Millie menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Guy tidak percaya dengan apa yang Millie barusan katakan. Namun Millie mencoba menjelaskan semuanya pada Guy. Dia menyebut kalau dirinya adalah seorang player dan semua orang yang ada di dalam lobby ada player. Sementara Gay dan karakter tak berkacamata lainnya hanyalah NPC alias karakter sampingan.
G pun terkejut dan sedih mendengarnya. Ternyata selama ini hidupnya hanyalah omong kosong sebagai karakter sampingan saja. Millie lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapuskan selama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Tapi G yang terlanjur sedih itu tidak mendengarkan ucapan Millie yang berlalu pergi di pinggiran pantai. Kemudian G mencoba mengecek apa yang baru saja dikatakan Millie. Ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya hanyalah NPC. G pun menemui Budi di rumahnya. G bertanya kepada Budi tentang seandainya dunia tempat mereka tinggal dan semua yang ada di dalamnya hanyalah ilusi. Bagaimana pendapat Budi? Budi lalu menjawab, dia tidak peduli jika semuanya hanyalah ilusi. Karena Budi merasa pertemanannya dengan G terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota tersebut terasa sangat nyata baginya. Budi tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini adalah ilusi. Yang Budi pedulikan adalah saat ini dia bersyukur dan bahagia hidup di Free City. Kata-kata Budi itu lalu membuat G tersadar. G lalu mengajak Budi untuk menjebol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan G. Dia pun bertingkah aneh. Dia dengan sukarela menyerahkan data yang G inginkan, data mengenai level rahasia yang berhasil ditemukan, karena ada kesalahan di dalam game. Sebagai bayarannya, player itu ingin G menari dengan emot-emot kayak bocil-bocil gamer lainnya. Namun G melihat hal itu sebagai hal aneh dan pergi meninggalkannya. G lalu menemui Millie di markasnya dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil dia dapatkan. Millie pun dengan senang hati menerimanya. Di dunia nyata, para YouTuber gaming masih saja heboh membahas karakter G yang aneh ini dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Antoine yang mengetahui merasa sangat kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City keduanya. Antoine lalu menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter G. Namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC dan itu akan mengacau game keseluruhan. Moser lalu memberi ide untuk merebut server game. Hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Antoine langsung setuju dan menyuruh Mouser meriset ulang game itu. Sementara di dalam game, Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia dan ternyata benar. Level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Kay. Antoine benar-benar menggunakan game itu sebagai dasar kode game Free City. Di saat yang sama, Mouser meriset ulang game dan semua orang pun terlihat berhenti bergerak. G pun kebingungan, dia lalu berjalan keluar. Suasana menjadi hening, tidak ada satupun player yang bergerak dan tiba-tiba dia pun ikut menghilang. Semua player di dunia bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali online, Millie bergegas kembali login dan menemui G. Ternyata G kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Millie pun sampai putus asa. Di jalanan, Millie ditelepon oleh Kay. Dia memberitahukan jika meriset ulang ternyata tidak menghapus data kecerdasan buatan karakter-karakter NPC. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu agar G bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Kay teringat kalau dia dulu merancang karakter G di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang haus akan cinta. Dan Kay memprogram wanita impian G adalah gadis yang memiliki sifat yang sama dengan Millie. Jadi pertemuan G dan Millie pasti mempengaruhi kode G menjadi berkembang secara otomatis. Hal itulah yang membuat G menjadi hidup di dalam game. Millie lalu bergegas menemui G di tempat kerjanya. Millie mengajak G keluar. Millie menyuruh G memakai kacamata dan G pun terkejut melihat penampakan setelah memakai kacamata. Namun hal itu tidak cukup membuat G ingat semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium G dan secara ajaib hal itu membuat G kembali bisa mengakses data-data di kepalanya. G pun akhirnya bisa mengingat semuanya. G lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini G melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Antoine menyembunyikan leper rahasianya di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Antoine menyembunyikan leper rahasianya di seberang pantai. Millie pun lalu meminta bantuan Kay agar mereka bisa menembus pantai dan mencapai leper rahasia itu. Di dalam game, Millie dan G lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk melakukan hal yang berbeda. Tidak seperti biasanya. Awalnya mereka menolak, namun setelah G membujuk, ternyata ada benarnya juga. Mereka merasa hidup seperti robot melakukan hal yang sama setiap hari. Mereka pun bersorak, bersedia mengikuti arahan G dan singkat cerita, para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City dan seperti biasa. Hal itu menjadi konten para YouTuber gaming. Dunia para YouTuber itu akhirnya sadar kalau karakter G adalah bentuk kecerdasan buatan NPC yang hidup dan berkembang. Hal ini membuat Antoine semakin pusing.
Antoin sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Antoin ingin main user membanet Millie, namun main user tidak bisa melakukannya karena akun Millie adalah akun palsu. Antoin lalu menyuruh Moser memberi Millie bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar polisi dan militer. Lalu Moser menjawab hal itu percuma karena semua NPC di kota bertingkah aneh. Tidak seperti biasanya, Moser menyebut para NPC itu sedang mogok kerja. Antoin lalu menyuruh Moser melakukan segala cara untuk membunuh Millie dan G di dalam game. Moser yang tertekan itu terpaksa mengikuti perintah Antoin dengan mengutak-atik kode Moser membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Di saat Millie dan G semakin terdesak, tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Itu adalah ulah K yang membantu mereka dengan mengutak-atik kode juga. G dan Millie pun akhirnya berhasil lolos. Antoin lalu menyuruh anak buahnya mengupload karakter baru yang bernama Dude untuk menghentikan Millie dan G. Antoin lalu menyuruh K menghadapnya. Di sini K sadar kalau ternyata selama ini Antoin mempermainkannya dengan berbohong kalau ternyata Antoin menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Antoin lalu mengajak K bekerjasama dengannya, namun K dengan tegas menolak. K membantu Millie dan G membuat jembatan menuju leper rahasia di seberangan pantai. Antoin lalu menyuruh Moser mengoffline-kan semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang, semua orang offline dalam waktu bersamaan. Sambil berjalan pergi, diam-diam K menyiarkan aksi G di dalam game secara live streaming, semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Di saat G sedang berjalan, dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dia berwajah sama dengan G, namun memiliki tubuh yang lebih berotot. Dude menghajar Budi yang baru saja datang bertubi-tubi. Dude lalu menghajar G. Peristiwa itu disiarkan oleh YouTuber-YouTuber di seluruh dunia. Dengan bantuan kacamata, G mengaktifkan item-item miliknya. Kini dia mampu mengimbangi kemampuan Dude. Namun hal itu tidaklah cukup. Dude masih terlalu kuat baginya. G lalu mempunyai ide, yaitu memasang kacamata di kepala Dude dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini asik dengan meraih item-item tersebut. Sementara itu Guy dan Budi lalu berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruangan server game, Antoin yang kesal mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu berdampak data di dalam game menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalanan hancur. Moser mencoba menghentikan aksi Antoin. Namun Antoin malah memecat Moser dan mengusirnya. Di dalam game, Guy dan Budi terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Namun Budi terpisah di tengah jalan. Budi pun ikut hancur. Seiring dengan hancurnya jembatan, G kemudian melanjutkan untuk berlari dan di ujung jembatan, G pun melompat dan menghilang. Akhirnya G berhasil mendarat di leper rahasia itu. Dia akhirnya menemukan penampakan data game milik K dan Millie yang dicuri oleh Antoin. Semua orang pun bersorak. Di dalam ruangan server, Millie mencoba menghentikan aksi Antoin yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Millie lalu membuat penawaran kalau Millie tidak akan menuntut Antoin dan membiarkan Antoin melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa royalti speser pun. Millie hanya ingin game miliknya kembali, itu saja. Antoin pun terdiam. Singkat cerita, setelah peluncurannya, game Free City 2 mengalami kerugian total karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara itu, game Free Live milik Millie dan K mengalami lonjakan permainan karena mereka ingin berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Melihat keakraban antara Millie dan K, Moser menyuruh K untuk mengungkapkan perasaannya kepada Millie karena Moser tahu jika K dari dulu menyukai Millie, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Saat K akan mengungkapkan perasaannya, lidah K menjadi kaku. Dia malah salfok dan keluar untuk membeli kopi. Di dalam game, Millie menemui G. Di sini G bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. G juga sadar kalau dia yang seorang karakter game tidak akan bisa bersatu dengan Millie. G lalu memberitahukan Millie sesuatu kalau perasaan cintanya pada wanita seperti Millie sudah ada sejak pertama dia hidup. G menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang ditulis oleh seseorang yang benar-benar mencintai Millie. G sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer. Millie pun akhirnya sadar bahwa K yang menemannya selama ini memang benar-benar mencintainya. Millie terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Millie lalu bergegas logout dan berlari menyusul K. Millie pun memeluk dan mencium K. Di dalam game saat sedang berbincang dengan Dude, G terkejut saat bertemu lagi dengan Budi di game baru ini. G pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Budi. Nah guys, begitulah alur cerita film ini. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Bye-bye.